Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Materi kali ini sungguh sangat membutuhkan perhatian ekstra ya. Oke, karena kita akan mengawali ya untuk membuat potongan rumah ya secara berdiri. Oke teman-teman, kita pada materi-materi sebelumnya telah membuat perencanaan atap seperti ini ya. Ya, ini ada atap pelana tunggal, kemudian ada atap pelana kombinasi seperti ini ya. Nah, kemudian ada atap perisai tunggal ya, yang ini. Oke. Kemudian ada lagi di bawahnya yaitu atap perisai kombinasi. Teman-teman, semuanya ini satu denah ya. Semuanya ini satu denah rumah. Ya, hanya saja ada yang dibuat atap pelana tunggal, ada yang menggunakan atap pelana kombinasi ya. Ada yang menggunakan atap perisai tunggal dan perisai kombinasi ya. Nah, pada intinya semua ini menggunakan satu denah yang sama ya. Satu denah rumah yang sama, hanya beda-beda atapnya ya. Nah, hal itu untuk memperkaya kita ya akan wawasan struktur atap rumah ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menyusun mereka ini ya, atau atap-atap ini, skema-skema atap ini akan kita susun seperti pada gambar yang Anda lihat di layar ya. Yaitu di atas ada denah ya, kemudian di bawahnya ada skema atap yang ada denahnya, dan kemudian skema atap yang full seperti ini di bawah sekali ya. Nah, itu berlaku untuk semua. Denah di atas, kemudian ada skema atap dengan denahnya, yang ini ya, yang saya blok ini. Nah, kemudian di bawah sekali atap saja ya, skema atap saja tanpa denah ya. Nah, itu nanti berlaku untuk semua jenis atap yang kita pelajari ya, teman-teman ya. Jadi ada 4 jenis atap yang kita pelajari ya. Nah, sebenarnya ada 5 jenis atap ya. Salah satunya yaitu atap plat beton seperti ini ya. Dia termasuk dalam materi yang kita bahas ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman kita akan menyusunnya denah terus seperti ini, dan denah di atas sekali, kemudian ada denah skema atap ini dan skema atap yang full ya. Kita akan menyusun seperti itu untuk nanti kita membuat potongan, teman-teman. Nah, ini saya sudah membuat sebuah potongan ya. Perhatikan teman-teman, susunannya sama ya. Nah, inilah hasilnya. Nanti kita akan membuat potongan vertikal atau potongan berdiri seperti ini ya. Ini disebut potongan A ya, teman-teman ya. Kenapa disebut potongan A? Nah, alasannya karena di sini ya dia menunjukkan struktur kuda-kuda ya. Dia menunjukkan kemiringan daripada kuda-kuda ya. Maka itu disebut potongan A atau potongan awal ya. Jadi potongan yang menampilkan struktur atap kuda-kuda seperti ini itu disebut potongan awal ya. Kenapa disebut potongan awal? Ya, karena tentunya kemiringan ini yang nanti menentukan ya ketinggian daripada atap. Ya, dengan kita menggambar atap ini kita tahu tingginya berapa, ya kan? Karena pada materi atap sudah saya bahas bahwa ketinggian atap rumah itu tidak bisa kita tentukan sembarang ya. Ketinggian atap rumah itu tergantung kemiringan yang dibuat ya, kemiringan yang dibuat ya. Anda buat atap itu miring berapa derajat? 20, 25, 30 itu yang menentukan ketinggian daripada atap. Lalu bagaimana Anda bisa menentukan kemiringan daripada atap kalau Anda tidak membuat kuda-kudanya? Nah, ya kan? Makanya potongan yang menampilkan kuda-kuda, ini adalah kuda-kuda atap ya, semuanya ini disebut potongan awal. Awal-awal potongan ya, atau biasanya potongan A. Sedangkan pada potongan-potongan lain nanti dia akan mengikuti hasil dari potongan A tersebut. Ya, jadi kalau saya ukur nih teman-teman, perhatikan ya. Jadi kemiringan ini. Nah, ini kan 30 derajat nih. Kemiringannya 30 derajat. Jadi atap ini kemiringannya 30 derajat ya kan? Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu sekedar pemberitahuan aja bahwa memang atap ini kita menggunakan kemiringan 30 derajat, dan untuk merealisasikan tentunya kita harus menggambar kuda-kuda dulu. Ini disebut kuda-kuda, rangkaian kuda-kuda
tampak dari depan itu seperti ini. Nah, terus seperti saya sudah bahas pada materi atap ya, bahwa kuda-kuda itu dia bertolak belakang dengan nok. Nah, perhatikan yang tengah-tengah garis merah ini disebut nok ya. Dia disebut nok garis merah ini. Nah, jadi posisi kuda-kuda tuh teman-teman ya. Posisi kuda-kuda tuh pasti dia tegak lurus dengan nok. Nah, ini kuda-kuda tuh pasti beda hadapan seperti itu. Coba saya pisahkan warna ya. Ini kita masih materi pengenalan. Nah, itu. Kalau noknya vertikal, kuda-kudanya pasti horizontal. Paham? Nah, makanya kita buat potongan yang segaris ya. Potongan yang segaris dengan kuda-kuda ya. Jadi potongan yang segaris itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini segaris namanya, searah. Jadi potongannya sama-sama horizontal. Garis kuda-kudanya kan horizontal. Maka otomatis potongannya horizontal. Ya, maka dia akan berhadapan dengan permukaan daripada kuda-kuda kalau kuda-kudanya dibalik ke atas atau posisi berdiri. Nah, kalau kelihatan dari samping seperti ini, contohnya nih, dari samping seperti ini ya enggak kelihatan kuda-kudanya, kelihatan dari samping enggak jelas. Kemiringannya berapa enggak ketahuan, ya kan? Ini salah ini, yang benar adalah ini ya. Jadi potongan itu dia memperlihatkan ya kuda-kuda secara utuh sehingga nanti kuda-kuda tuh nampak seperti ini. Ya, jadi dia tampak dari depan nih. Nah, baru kita bisa menentukan kemiringan kuda-kudanya, menentukan semuanya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang nanti akan kita pelajari pada materi selanjutnya ya tentang kuda-kuda ini. Artinya menggambarnya pasti akan kita menggambar pada materi selanjutnya. Oke teman-teman, itu tadi sekedar pemberitahuan. Dan satu lagi ya, bahwa garis dinding ini sebelah kiri ya, garis dinding sebelah kiri Anda bisa melihat garis yang panjang sekali itu ya. Garis panjang sekali ini adalah garis bantu teman-teman ya. Garis yang ekstra panjang itu lihat dia nggak berbatas ya. Garis yang ekstra panjang itu dia mepet ya, dia nempel ke tembok samping sebelah kiri ya daripada potongan. Ya, ini tembok samping sebelah kiri. Dan kalau kita tarik ke atas, dia juga mepet ke tembok samping denah ya di bagian luar. Ya, jadi dia mepet ke tembok samping kiri denah sebelah luar ya. Sama seperti pada potongan, mepet tembok samping kiri sebelah luar daripada potongan. Jadi potongan ini dengan denah ini posisinya sejajar ya teman-teman ya. Potongan ini dengan denah di bawahnya itu sejajar ya. Dan pada denah ini ada gambar potongan seperti ini teman-teman ya. Ada gambar potongan yang mengarah ke belakang dan memberikan penjelasan. Di sini ada huruf A besar ya, dan ada anak panahnya ke belakang seperti ini ya. Lalu ada huruf A besar seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia sama ya. Jadi ini dia maksudnya begini, Anda berdiri pada garis ini ya, Anda berada pada posisi garis ini ya, dan Anda melihat ke arah belakang ya. Anda melihat ke arah belakang berada di sini dan posisi rumah ini terpotong. Nah, posisi rumah ini terpotong seperti itu teman-teman ya. Sehingga maka Anda akan melihat dia seperti ini potongannya. Yang nanti akan kita pelajari pada video berikutnya ya. Oke, inilah potongannya ya teman-teman. Nah, denah ini mepet segaris ya. Semua dinding-dinding pada denah ini pada arah vertikal dia segaris ya dengan potongan di atas. Dan denah ini juga segaris ya dengan denah skema di bawah ya. Karena dia sama ya. Garis bantu ini berada mepet ya di samping sebelah kiri ya, samping sebelah kiri luar daripada denah skema atap yang ada denahnya seperti ini. Ya, otomatis dia juga rata dengan skema atap yang ini. Kenapa rata? Karena nanti skema atap yang di bawah dia akan rata dengan garis skema atap ini seperti itu ya. Nah, jadi skema atap yang di bawah ini dia kerataannya itu mengikuti garis atap daripada skema yang di atas. Sedangkan garis skema yang di atas dia meratakan dindingnya terhadap dinding denah seperti itu ya. Dan denah ini nanti dia sejajar dengan potongan. Oke, ini adalah potongan A ya teman-teman ya. Nah, ini adalah awal-awal kita mempelajari ya potongan A. Inilah skema potongan, mekanisme cara pembuatan ya potongan A ya.
mekanismenya seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah denah ya, denahnya, dan ini adalah satu denah ya. Ini adalah satu denah yang nanti akan kita gunakan satu denah ini untuk keempat atap ini ya. Dan kita akan menyusunnya seperti sini. Oke, tapi langkah pertama kita harus membuat garis potongan dulu ya. Garis potongan seperti ini. Bagaimanakah caranya? Untuk pembuatan garis potongan ini ya kita menggunakan polyline ya pada tab draw. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah tab draw ya. Saya klik dan saya geser ke tengah sini. Perhatikan ini adalah tab draw ya dan ini adalah polyline ya. Nah, kemudian di sini ada tab modify yang di samping kanan ini ya. Saya klik pada garis duanya dan saya tahan, saya geser ke tengah seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya. Saya taruh di tengah supaya teman-teman lebih jelas ya. Nah, perhatikan. Untuk membuat garis potongan seperti tadi itu saya menggunakan polyline teman-teman ya. Pada tab draw saya menggunakan polyline ya. Pada tab draw saya menggunakan polyline ya. Dan saya menyalakan ortho dulu ya. Orthonya saya nyalakan. Oke. Setelah ortho menyala, nah, saya mulai klik polyline pada tab draw. Oke. Kemudian saya mau dia terpotong di garis ini ya. Daripada kamar mandi. Jadi saya kira-kira saja. Saya klik di luar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya klik polyline pada tab draw. Dan orthonya menyala ya. Kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian geser ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, dia pas memotong ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya geser lagi ke arah kanan. Tak, dan saya geser lagi ke atas secukupnya saja ya. Nah, kemudian saya akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, ini ya potongannya ya. Nah, kemudian saya ingin meratakan ujung dan ujungnya. Ini karena ujungnya belum rata nih ya. Ujungnya saya ratakan. Saya pakai line ya. Pada tab draw saya pakai line. Dan ortho masih menyala teman-teman ya. Oke, pada tab draw saya klik icon line. Ini dia ya. Kemudian saya klik di ujung sebelah kiri ini ya. Di ujung sebelah kiri yang ini. Nah, terus saya geser ke sini. Nah, dia kan belum pas nih kan. Masih memotong ya. Saya klik aja paskan di garis lurusnya ya. Jangan dipaksa lurus ujung, jangan. Dipaskan saja di garis lurusnya. Ini lambang perpendikular ya namanya. Nah, kita klik di situ ya. Enter satu kali. Untuk mengakhiri line ya. Nah, itu ada kelebihan tuh. Nah, bagaimana cara kelebihannya ini supaya dia mundur ke belakang ya? Mungkin teman-teman bisa menggunakan trim ya. Pada tab modify, teman-teman bisa menggunakan trim untuk memotong ya. Tapi lebih simpel lagi yaitu saya blok saja garis polyline ini ya. Saya blok. Nah, ini ada titik birunya di atas ya. Saya klik titik birunya satu kali dan saya lepas ya. Kemudian saya geser ke bawah dan saya klik di situ ya, endpoint namanya. Saya klik di situ. Nah, pas dia sudah ya. Nah, kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Nah, kemudian garis line ini saya blok lagi ya, teman-teman ya. Garis line ini saya blok lagi. Kemudian saya tekan delete pada keyboard ya agar dia terhapus. Nah, jika teman-teman merasa ini terlalu mepet, bisa teman-teman geser ke tengah ya menggunakan move ya. Menggunakan move pada tab modify ya, menggunakan move pada tab modify. Oke, kita lihat dulu perintah move ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah cara move ya, cara move. Nah, ini klik atau blok objek yang akan di move yaitu garis potongan tadi ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan ya. Nah, oke, perhatikan garis ini, garis potongan ini akan saya geser ke atas sedikit ya, agar dia berada di posisi sini ya. Ini terlalu mepet mungkin, agar lebih jelas ya. Nah, saya akan memindahkan supaya dia tegak lurus ke atas ya. Saya nyalakan ortho ya. Ortho saya nyalakan supaya mindahnya tetap tegak lurus, teman-teman ya. Oke. Di langkah pertama saya blok objeknya dulu. Garisnya ini ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move. Pada tab modify saya klik icon move. Ini dia ya. Nah. Kemudian saya klik di saya bisa klik garisnya, bisa nggak usah ya, bisa saya klik di sini aja nggak apa-apa. Tapi yang penting ortho sudah menyala ya, yang penting ortho sudah menyala.
Jadi saya klik, saya ulangi, saya blok objeknya, saya klik icon move pada tab modify. Oke, saya klik di tempat kosong sini aja nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya geser ke atas, tapi mata saya melihat ke garis. Saya klik di tempat lain, tapi mata saya melihat ke garis ya. Jadi saya tahu berapa jarak pindahnya garis ini karena saya melihat garis ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya geser seperti itu dan saya klik di situ. Nah, ini saya rasa cukup ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, kemudian kita akan membuat anak panah ya teman-teman ya. Anak panah seperti ini ya. Nah, jadi ada anak panah seperti itu ya. Nah, ini kita menggunakan polyline juga ya teman-teman ya pada tab draw. Sama, kita menggunakan polyline pada tab draw yang itu ini ya, polyline pada tab draw ya. Polyline pada tab draw ya. Saya klik polyline pada tab draw. Kemudian saya klik di ujung sini ya. Nah, seperti itu ya. Lalu saya matikan ortho. Nah, maka garisnya miring ya. Nah, saya klik di sini ya, seperti itu. Nah, sekarang saya pengen garisnya rata lagi. Saya nyalakan ortho lagi ya. Karena saya pengen garisnya rata lagi, saya nyalakan ortho lagi ya. Nah, setelah orthonya nyala, saya klik, saya tarik ke sini dan saya klik di sini. Nah, akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Jadi saya hanya membutuhkan ini ya. Nah, kemudian saya ingin meletakkan garis ini ke sini, teman-teman ya. Saya memirrornya dulu ya. Saya memirrornya dulu menggunakan mirror pada tab modify, teman-teman ya. Oke, perhatikan. Mirror. Nah, ini dia ya. Klik atau blok objek yang akan di mirror ya. Kemudian klik icon mirror pada tab modify atau MI enter pada keyboard ya. Kemudian klik di dua titik pada posisi mirror ya. Nah, kita menggunakan atas bawah teman-teman ya. Kemudian enter satu kali. Nyalakan ortho untuk tegak lurus. Jadi ortonya dinyalakan dulu ya. Nah, ini posisi ortho saya hidup ya. Oke, posisi ortho tetap hidup. Paham teman-teman? Jadi ortho on ya. Kemudian saya klik anak panah ini ya. Garis ini aja. Kemudian pada tab modify saya klik icon mirror yang ini ya. Oke, kemudian saya klik di bawah dan saya tarik ke atas ya. Dan saya klik ke atas. Enter satu kali. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia ya. Kemudian ini akan saya move ke ujung sini teman-teman ya. Menggunakan move pada tab modify. Nah, tadi langkahnya blok dulu objeknya ya. Nah, setelah diblok, pada tab modify kita klik icon move. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya klik di ujung sini ya. Perhatikan di ujung atas ini lambang endpoint ya. Lambang segi 4 ya. Saya klik situ. Saya geser ke sini, saya paskan di garis ini ya. Saya klik di situ. Oke. Nah, ini ya, satunya menghadap ke sana, satunya menghadap ke sana berkat mirror tadi. Nah, ini teman-teman ya. Selanjutnya perhatikan teman-teman, kalau teman-teman perhatikan pada gambar contoh, di sini garisnya tebal ya. Garisnya tebal karena dia menggunakan layar besar ya. Oke. Nah, layar tuh mana? Ini loh layar ya. Ini layar di atas ini. Ini adalah layar ya yang ada gambar lampu, gembok. Ini layar ya. Kalau kita klik anak panah kecilnya ini, ya muncul daftar layar seperti ini. Tadi pada gambar contoh dia menggunakan garis 0.35 ya teman-teman ya. Nah, caranya saya blok dulu objeknya apa garis potongan ini saya blok dulu ya. Garis potongan saya blok. Kemudian pada layar saya klik anak panah layar ya seperti ini. Kemudian muncul daftar garis dan saya klik garis 0.35 yang ini ya. Nah, seperti itu. Akhiri blok ini teman-teman dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Nah, kemudian saya akan membuat tulisan ya. Saya akan membuat tulisan dengan menggunakan multiline text ya, yang huruf A ini pada tab draw ya. Saya akan menggunakan multiline text ya pada tab draw, atau teman-teman bisa klik draw di atas, text di bawah ya, multiline text yang ini. Nah, jadi saya akan membuat huruf A tadi ya, pada gambar contoh teman-teman bisa lihat ada huruf A besar banget ini. Ini kan huruf A-nya besar ya. Oke. Jadi perhatikan teman-teman, pada tab draw saya klik icon multiline text ya, yang ada huruf A besar itu ya. Pada tab draw saya klik icon multiline text. Kemudian saya klik di layar seperti ini ya, start point-nya di atas dan klik ke bawah ya, endpoint. Muncul papan tulis kayak gini teman-teman ya, muncul papan tulis.
Text formattingnya di atas ya teman-teman ya. Text formattingnya nih saya klik pada birunya ya. Saya tahan dan saya geser ke bawah. Nah ini text formattingnya. Nah, saya geser kursor, saya arahkan kursor saya ke pojok atas papan tulis ini dan saya putar kursor mouse-nya ke atas ya. Jadi dia membesar seperti itu. Kursor mouse yang bulat itu saya putar ya. Kalau putar ke bawah dia kecil, putar ke atas dia membesar gitu ya. Nah, itu saya tulis huruf A ya pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian saya blok huruf A ini ya, di sini ada teks high ya. Pada teks formatting ini ada teks high 2.5 ya. Saya blok 2.5, saya ganti ke angka contohnya 35 ya. 35. Kemudian teks fontnya ya, jenis teksnya ya. Nah, saya klik teks font atau pada anak panahnya seperti ini boleh ya. Saya geser ke atas ya. Saya cari tulisan Times New Roman yang ini. Ini favorit saya teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai yang lain. Saya klik Times New Roman ya. Kemudian saya high sudah, Times New Roman sudah. Oke ya. Klik OK pada teks formatting ini. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya dan akan kita pindahkan ke sini. Nah ini mindahnya pakai move ya pada modify. Kita pakai move pada tab modify. Cuman move-nya nih kayaknya miring nih ya kan. Jadi ortonya kita matikan dulu ya. Kalau mindahin cara miring ortonya dimatikan. Oke, ortonya sudah mati ya. Nah, sekarang kita move. Kita ulangi lagi perintah move ya. Ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move. Tulisan A. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard ya. Klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman. Jadi saya blok tulisan huruf A ini ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move yang ini. Oke. Kemudian saya klik lagi di sini ya. Perhatikan di sini. Nah ya kan. Saya geser ke atas anak panah ini ya. Dan saya klik di situ. Nah itu dia ya. Kemudian saya akan copy ke sebelah sini ya teman-teman ya. Menggunakan icon copy pada tab modify ya. Saya lihat langkah-langkah copy. Ini dia, klik atau blok objek yang akan di copy ya, huruf A tadi. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi tulisannya ya, objeknya. Kemudian salin kemana saja dengan cara klik satu kali ya. Jika selesai enter atau escape. Oke teman-teman, saya blok dulu huruf A-nya ya. Saya sudah blok huruf A. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy seperti ini ya. Pada tab modify saya klik icon copy. Nah, kemudian saya klik di anak panah teman ini ya, di anak panahnya di ujungnya ini saya klik. Yang saya blok tadi tulisan ya, terus saya klik icon copy, kemudian saya klik di anak panahnya ya, sebagai acuan. Ujung anak panah ini sebagai acuan aja ya. Saya klik di situ. Nah, saya klik juga ke anak panah tetangga, jadi pas gitu ya, ke ujung anak panah tetangga itu. Nah, seperti itu. Akhiri copy ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard teman-teman. Nah inilah hasilnya ya, hasil daripada garis potongan. Nah nanti akan kita copy ya, akan kita copy ke teman-temannya ini ya. Akan kita copy dan akan kita susun pada jenis atap 4 ini. Sebagaimana pada gambar ini ya. Tapi sampai sini dulu teman-teman ya. Sampai sini dulu teman-teman, ngulangi dulu, praktekkan ini dulu ya. Oke demikian teman-teman ya. Klik save ya di atas. Atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Untuk menyimpan project kita ya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.